Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aljabar matriks. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Kurniawan Deka Budi Nugroho dengan NIM K1325081. Saya Habisarudin dengan NIM K1325078. Saya Ahmad Harudin dengan NIM K1325020. Saya Iranya Dea Benita dengan NIM K1325080. Saya Selviana Kurniawan dengan NIM K1325066. Saya Najwa Breni Suara dengan NIM K1325062. Saya Afrika Nuraniza dengan NIM K1325069. Saya Davina Jati Aulia dengan NIM K1325073. Baik, mungkin itu perkenalan dari kami. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Selamat menyaksikan. Untuk sebagian pertama kita akan membahas tentang sistem persamaan linear. Nah, persamaan linear itu adalah sebuah garis yang terletak pada graf X, Y dapat dinyatakan secara aljabar dalam satu persamaan, dan yaitu A1X plus A2Y sama dengan B. Nah, di mana A1, A2, dan B itu merupakan konstan variabel, dan A1 dan A2 itu tidak keduanya nol. Persamaan semacam ini disebut persamaan linear dengan variabel X dan Y. Secara umum didefinisikan sebagai persamaan linear dengan n variabel X1, X2 sampai dengan Xn sebagai persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A1 X1 ditambah A2 X2 sampai dengan plus AN Xn sampai dengan B. Nah, di mana A1, A2 sampai AN itu dan B itu merupakan konstan variabel. Dan variabel-variabel dalam persamaan linear ini seringkali disebut dengan faktor-faktor yang tidak diketahui. Nah, untuk contoh persamaan linear itu ada ini. Nah, ini itu merupakan persamaan linear karena setiap variabelnya itu hanya berpangkat 1. Nah, sedangkan yang ini itu bukan merupakan persamaan linear karena yang ini terdapat akarnya ya di variabelnya itu. Dan ini itu adanya perkalian antar variabel, sedangkan yang ini itu adanya fungsi trigonometri. Nah, untuk solusi dari persamaan linear A1 X1 plus A2 X2 sampai dengan plus AN Xn sama dengan B itu adalah suatu urutan dari n bilangan S1, S2 sampai dengan Sn sedemikian rupa sehingga persamaan tersebut akan terpenuhi jika menggantikan A1 sama dengan S1, A2 sama dengan S2 sampai dengan AN sama dengan Sn. Nah, kumpulan semua solusi dari persamaan itu adalah himpunan solusi. Selanjutnya mencari himpunan solusinya. Nah, diberi persamaan linear itu ini X1 plus 2X2 plus 3X3 sama dengan 4. Nah, untuk mencari solusi persamaan tersebut dapat menetapkan nilai sembarang untuk dua variabelnya dan menyelesaikan persamaan tersebut untuk variabel yang ketiga. Nah, sebagai contoh, ambil nilai sembarang S dan T untuk X2 dan X3 dan menyelesaikan persamaan dari X1. Maka diperoleh X1-nya 4 min 2S min 2T. Nah, X2-nya itu sama dengan S dan X3 sama dengan T. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu terdapat X1, X2, dan X3 itu di mana X1 itu sama dengan 4 min 2S min 3T. Nah, X2-nya sama dengan S, X3-nya sama dengan T. Dan ST itu adalah anggota bilangan real. Nah, suatu persamaan linear dapat memiliki tiga kemungkinan, yaitu tidak memiliki solusi, yang kedua memiliki tepat satu solusi, yang ketiga itu memiliki tak hingga banyak solusi. Suatu sistem sebarang dari n persamaan linear dengan n faktor yang tidak diketahui dapat ditulis sebagai ini, di mana X1, X2 sama dengan Xn adalah faktor yang tidak diketahui dan
A dan B itu adalah konstantanya. Sebagai contoh, sistem umum terdiri dari 3 persamaan linear itu memiliki 4 faktor nih. Untuk matriks yang diperbesarnya, suatu sistem sebarang dari M persamaan linear dengan n faktor yang tidak dapat diketahui dapat disingkat dengan hanya menulis deretan bilangan dalam jajaran 4 persegi panjang. Nah, karena ini dalam bentuk persamaannya, sedangkan yang ini yang sudah menjadi matriks yang diperbesar. Sebagai contoh, matriks yang diperbesar untuk sistem persamaan itu ada ini. Ini tadinya persamaannya, untuk matriks yang diperbesarnya itu menjadi untuk baris pertamanya itu sama dengan persamaan pertama, yaitu 1, 1, 1, 6, dan persamaan kedua itu sama dengan baris kedua, yaitu 2, 1, 1, 3, dan baris ketiga ini sama dengan persamaan yang ketiga, yaitu 1, 2, 1, 2. Metode dasar untuk menyelesaikan sistem persamaan linear adalah dengan menggantikan sistem yang ada dengan suatu sistem baru yang memiliki himpunan solusi yang sama, tetapi penyelesaian itu lebih mudah. Sistem baru ini biasanya diperoleh beberapa langkah dengan cara menerapkan 3 jenis tipe operasi berikut untuk mengeliminasi faktor-faktor yang tidak diketahui secara sistematis. Yang pertama itu mengalihkan persamaan dengan konstan tanggal, yang kedua menukar posisi 2 persamaan, yang ketiga itu menambah kelipatan 1 persamaan ke persamaan yang lain. Sedangkan untuk matriks yang diperbesarnya itu bersesuaian dengan persamaan-persamaan dalam sistem yang berkaitan juga diperoleh 3 operasi, yaitu yang pertama mengalihkan baris dengan konstan tanggal, yang kedua menukar posisi 2 baris, yang ketiga itu menambahkan kelipatan 1 baris ke baris yang lain. Nah, selanjutnya ada operasi baris augmented. Penyelesaian sistem persamaan linear dapat dilakukan dengan metode OBE atau operasi baris augmented. Keuntungannya itu adalah perhitungan menjadi lebih ringkas karena hanya mengoperasikan koefisien-koefisiennya saja dalam bentuk matriks yang diperbesar. Contohnya itu di sini ada perbandingan ya antara persamaan dengan matriks yang sudah diperbesar. Nah, untuk persamaan yang pertama itu ada ekspresi min z sama dengan 4. Persamaan kedua itu 2x plus y min z sama dengan 7, dan persamaan 3 itu 3x min 2y plus 3z sama dengan min 4. Nah, sedangkan yang ini itu matriks yang sudah diperbesarnya, yaitu 1, 1 untuk baris pertama 1, 1 min 1, 4, baris kedua 2, 1 min 1, 7, dan baris ketiga 2 min 2, 3, min 4. Nah, untuk mencari solusi dari yaitu dengan menambahkan 2 kali persamaan pertama ke persamaan kedua, yaitu dan untuk yang matriks yang diperbesarnya itu menambahkan 2 kali baris pertama ke baris kedua. Selanjutnya kita lakukan itu sehingga sedemikian hingga kita memperoleh matriks yang diperbesarnya itu 1, 0, 0, 3. Untuk baris yang kedua 0, 1, 0, minus 10, dan baris ketiga itu 0, 0, 1, minus 11. Nah, untuk persamaannya ini kita memperoleh x sama dengan 3, y sama dengan min 10, dan z sama dengan min 11. Sehingga kita peroleh solusinya itu yaitu x sama dengan 3, y sama dengan min 10, dan z sama dengan min 11. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss merupakan bentuk ekselon yang pada contoh subbab sebelumnya itu kita menyelesaikan sesuatu sistem linear dengan faktor-faktor yang tidak diketahui x, y, dan z-nya dengan reduksi matriks yang diperbesar. Apabila diperbesar itu akan menjadi
1001, 0102, 0013. Sehingga diperoleh solusinya itu adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Dari solusi ini merupakan contoh matriks dalam bentuk eselon baris terreduksi. Matriks dalam bentuk ini juga memiliki beberapa sifat. Seperti yang pertama, itu jika satu barisnya itu tidak terdiri dari seluruhnya 0, maka bilangan tak 0 pada pertama baris itu adalah 1. Dan bilangan 1 ini juga disebut sebagai satu utama. Yang kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris-baris ini akan dikelompokkan bersama pada bagian yang paling bawah dari matriks. Yang ketiga, jika terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat pada kolom yang lebih kanan dari satu utama pada baris yang lebih tinggi. Dan yang terakhir itu adalah setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki 0 pada tempat-tempat lainnya. Ketika matriks yang memiliki 3 sifat pertama di atas itu disebut dalam bentuk eselon baris. Nah, mungkin ini adalah contoh dari eselon baris. Lalu di sini saya juga memiliki satu contoh soal agar kita lebih dapat memahami mengenai eliminasi Gauss. Jadi di sini saya memiliki sistem persamaan linear 2x plus y plus 2z sama dengan 5, 2x plus 3y plus 2z sama dengan 3, dan x plus 2y plus 3z sama dengan 3. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasannya. Di sini kita memiliki SPL dari soal kita tadi. Langkah pertama yang akan kita lakukan itu adalah mengubah SPL ini menjadi bentuk matriks. Nah, dengan cara ini sudah besar. Di sini kita memiliki 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Di sini kita juga memiliki hasil. Lalu kita garis dari atas ke bawah. Lalu 5, 3, 3. Langkah pertama yang akan kita lakukan untuk mengoperasikan ini yaitu adalah dengan memilih satu utama pada baris dan kolom yang pertama. Di sini kita memiliki 1. Karena kita sudah memiliki satu utama, lalu kita tukar antara R1 dengan R3. Nah, lalu akan menjadi bentuknya seperti ini. 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 5. Nah, setelah kita memiliki satu utama di sini, kita akan menghilangkan 2 di sini dengan cara yaitu adalah R2 dikurangi 2R1, R3 dikurangi 2R1. Karena R1-nya tetap, maka kita tulis 1. Lalu karena 2-nya sudah kita kurangi, maka 2-nya akan menjadi 0. Lalu di sini ada 3 dikurangi dengan negatif 4, maka menjadi negatif 1. Lalu di sini ada 2 dikurangi dengan negatif 6, maka menjadi negatif 4. Di sini ada 1 dikurangi dengan min 4 menjadi min 3, dan di sini juga sama dengan min 4. Lalu di sini ada 3. Ketika 3 dikali 2 untuk mengurangi 3 ini, itu hasilnya adalah min 3. Dan di sini itu hasilnya adalah min 1. Di sini kita sudah memiliki satu utama di sini. Lalu kita memilih satu utama pada baris dan kolom yang berbeda. Kita ambil di sini. Karena negatif 1, maka kita harus merubahnya dari negatif menjadi positif dengan cara kita mengalihkan negatif 1 dengan R2. 1, 2, 3, 0, 1, 4, 0, min 3, min 4, ini 3, min 1.
Nah, setelah kita memiliki satu utama di sini, maka kita harus mengubah min 3 ini dan 2 ini menjadi 0. Karena 2 ini dikurangi 2 maka menjadi 0, lalu di sini tetap 1 dan di sini menjadi 0. Di sini ada 3 dikurangi dengan 4 atau 8, maka di sini menjadi min 5, lalu di sini tetap 4, ini di sini 3, lalu di sini ada min 4. Ini pause. Baik, mohon maaf karena tadi terkendala memori, maka kita lanjutkan. Di sini kita tadi kan sampai di sini ya. Nah, di sini kita memiliki matriks 1 2 3 0 1 4 0 min 3 min 4 dengan 3 3 min 1. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengubah min 3 ini menjadi 0 dengan cara setelah R3 plus 3R2, sehingga ketika kita operasikan itu akan menjadi 1 2 3 0 1 4 0 0 8. Nah, karena di sini itu ada angka 8 dan kita memerlukan satu utama, maka kita perlu mengubah 8 ini menjadi angka 1 dengan cara itu adalah mengalihkan R3 dengan 1/8. Maka ketika kita operasikan itu akan menghasilkan 1 2 3 0 1 4 0 0 1. Setelah itu kita sudah memiliki garis ekselon seperti ini. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah mengubah 2 3 4 ini menjadi 0 dengan cara itu adalah R1 dikurangi 3R3, R2 dikurangi 4R3. Nah, setelah kita operasikan itu akan jadi 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1. Nah, karena di sini masih ada 2 sehingga ini belum merupakan garis ekselon, sehingga kita perlu mengubah 2 ini menjadi 0 dengan cara R1 dikurangi 2R2. Setelah kita operasikan akan menghasilkan 1 0 0 0 1 0 0 0 1 dengan X Y Z adalah 2 min 1 1, sehingga dari matriks ini kita dapat menyimpulkan dan dapat mengetahui bahwa X nya itu adalah 2, Y nya adalah min 1 dan Z nya adalah 1. Nah, seperti itu salah satu contoh pengaplikasian atau penggunaan dari eliminasi Gauss, dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan matriks dan operasi matriks. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, itu ditambah dengan garis ekselon. Operasi penjumlahan dan pengurangan matriks hanya dapat dilakukan matriks yang memiliki ukuran yang sama. Contohnya yaitu ini yaitu 2 kali 2 dan matriks 2 kali 2 dan yang B ini 2 kali 2. Jika matriksnya ini 2 kali 2 ini 2 kali 1 tidak bisa. Nah, langkah penyelesaiannya yaitu jadi 5 dikurangi 4, 3 dikurangi 1, min 2 dikurangi 2, terus 1 dikurangi 0, itu menghasilkan 1 minus 4 41, itu A min B. Selanjutnya ini tadi kenapa tidak dapat dioperasikan kalau ukurannya tidak sama, karena nanti hasil akhirnya itu tidak terdefinisi. Nah, yang kedua adalah pengkalian skalar. Pengkalian skalar merupakan operasi mengalihkan suatu matriks dengan sebuah bilangan real yang disebut dengan skalar. Hasil pengkalian diperoleh dengan mengalihkan setiap entry pada matriks bilangan tersebut. Yaitu contohnya yaitu jika ini matriks A dan ini matriks B,
kita kalikan dengan contohnya yaitu 2A dikali 2A, 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 yaitu matriks A dikali 2, yaitu 2 kali 2, jadi 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 1, 2 kali 3, dan seterusnya, dan menghasilkan ini 4, 6, 8, 2, 6, 2. Apabila B minus 1B, yaitu minus 1 dikalikan dengan ini, dan menghasilkan yaitu 0, min 2, min 7, 1, min 3, 5. Baik, yang ketiga yaitu kombinasi linear. Kombinasi linear adalah menggabungkan beberapa matriks yang memiliki ukuran sama dengan menggunakan koefisien skala. Bentuk umum kombinasi linear dapat dituliskan sebagai C1A1 plus C2A2 plus titik-titik CN/AN. Keterangannya yaitu C1, C2, Cn merupakan koefisien skala, A1, A2, An merupakan matriks yang digabungkan. Baik, yang keempat yaitu adalah perkalian antar matriks. Perkalian antar matriks merupakan operasi menggabungkan dua matriks dengan menghasilkan matriks baru. Ini memiliki contoh yaitu jadi contohnya, jika saya memiliki matriks 2 kali 2 yaitu ukuran 2 kali 2 dengan 1, 2, 3, 4 dengan B 5, 6, 7, 8. Nah, ini dikalikan A kali B. Jadi 1 dikali, gimana sih cara mengoperasikannya, yaitu yang pertama 1 dikali 5, 2 dikali 7 itu mendapatkan 19, karena 1 kali 5 adalah 5, 2 kali 7 adalah 14 sama dengan 19. Dan yang berikutnya baris pertama matriks A bertemu kolom 2, yaitu 1 dikalikan dengan 6, 2 dikalikan 8. Jadi baris yang ini dikalikan ini, terus baris yang ini dikalikan ini, dan selanjutnya, ini adalah yang baris 2 matriks A kolom 1 dan selanjutnya. A kali B mendapatkan hasil 19, 22, 43, dan 50. Nah, kok bisa dapat ini? Karena ini tadi yang saya jelaskan. Baik, yang berikutnya yaitu penggunaan matriks dalam sistem persamaan linear. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penulisan sistem persamaan linear. Salah satu bentuknya adalah matriks diperbesar, yaitu penggabungan antara matriks koefisien dan matriks hasil sehingga sistem persamaan dapat ditulis secara lebih ringkas. Selain itu, sistem persamaan linear juga dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matriks, yaitu AX sama dengan B, dengan A matriks koefisien, X vektor variabel, dan B vektor hasil. Baik, terima kasih. Ini penjelasan saya untuk operasi matriks. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang inverse aturan aritmatika matriks. Yang pertama ada sifat operasi matriks. Langsung saja ke teoremanya. Di sini dengan sifat-sifat aritmatika matriks. Dengan mengasumsikan bahwa ukuran matriks demikian rupa sehingga operasi-operasi yang disebut dapat dilakukan. Aturan-aturan aritmatika matriks itu ini berlaku. A plus B, matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks B ditambah matriks A. Hukum komutatif penjumlahan. Matriks A ditambah dalam kurung matriks B ditambah matriks T sama dengan matriks A ditambah matriks B dalam kurung ditambah T. Matriks A dikali dalam kurung matriks B dan T sama dengan matriks B dikali T. Dan yang lainnya mungkin bisa dilihat sendiri, ada banyak soalnya. Langsung ke teorema selanjutnya. Jika R adalah bentuk S yang berstereotip dari matriks A kali N, maka terdapat dua kemungkinan. Yang kedua ada matriks nol. Matriks nol, sebuah matriks yang seluruhnya entry adalah bilangan nol seperti ini. Jadi yang seperti ini namanya adalah matriks nol. Lanjut. Singular adalah matriks yang ada beberapa teorema untuk sifat-sifat matriks nol. Yang pertama, A ditambah matriks nol sama dengan 0 ditambah matriks A sama dengan matriks A. Matriks A dikurangi matriks A sama dengan 0. 0 dikurangi matriks A sama dengan negatif matriks A. Matriks A dikali 0 sama dengan A kali B 0
masalah ini. 2 Lanjut, min 5 yang satunya matriks identitas. 3 5 1 2. Matriks identitas adalah matriks bujur sangkar dengan bilangan 1 pada diagonal utamanya dan 0 pada entry lainnya seperti ini. Ini adalah matriks diagonal. Jika satunya ada di sini dan di sini, itu namanya bukan matriks diagonal. Waduh. Yang Teorema 143. Jika R adalah epsilon garis reduksi dari matriks A n kali n, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu R memiliki satu garis bilangan 0 atau R merupakan matriks identitas n. Misalkan bentuk epsilon garis reduksi dari A adalah hasilnya 1 0 1. jika A adalah matriks bujur sangkar dan jika terdapat matriks B yang ukurannya sama sedemikian rupa sehingga AB sama dengan BA, matriks A kali B sama dengan matriks B kali A sama dengan matriks identitas, maka A disebut dapat dibalik dan B disebut sebagai inverse dari A. Jika matriks B tidak dapat didefinisikan, maka A dinyatakan sebagai matriks similar. Karena sini 0 semua, ini ada beberapa sifat-sifat inverse. Teorema 1.4 menyebutkan bahwa jika B dan C keduanya adalah inverse dari matriks A, maka B sama dengan C. Sekian itu penjelasan dari saya. Teorema 1.4.5, matriks A sama dengan A, B, C, D dapat dibalik jika AD tidak dikurangi BC tidak sama dengan 0. Dan inversenya dapat dihitung sesuai dengan rumus A-1. Matriks inverse A sama dengan seper AD min BC, D min B min C min A sama dengan ini. Bukti kami menyerahkan kepada Anda untuk membuktikan bahwa ya ini untuk khusus yang matriks 2x2, untuk lainnya nggak boleh pakai ini teman-teman. Teorema 1.4, jika A dan B adalah matriks yang dapat dibalik dengan ukuran yang sama, maka AB dapat dibalik dan matriks AB inverse-nya sama dengan matriks B inverse kali A inverse. Yang kelima, pangkat suatu matriks. Ya inilah ya. Terus teorema 1.4.7 hukum eksponen. Jika A adalah matriks bujur sangkar dan R dan S adalah integer, maka AR AS sama dengan A pangkat R tambah S. Jadi ini adalah matriks dan ini adalah entry-entry-nya. Teorema 1.4.8 hukum eksponen. Jika A adalah matriks yang dapat dibalik, maka inverse A dapat dibalik dan A inverse diinverskan lagi jadinya A. Jadi biar baca sedikit banyak soalnya. Sifat-sifat transpose. Teorema 1.4.9. Sifat-sifat transpose jika ukuran matriks sedemikian rupa sehingga operasi-operasi berikut dapat dilakukan, maka A ditransposkan lagi jadinya tetap A. Dan A tambah B ditransposkan sama dengan A transpose ditambah B transpose, dan A dikurangi B transpose sama dengan A transpose dikurangi B transpose. Pertanyaan seperti ini. Matriks yang diperoleh dengan menggunakan entry A pada A dengan entry-entry yang yang ke-8, keterbalikan suatu transpose. Teorema berikut memberikan hubungan antara inverse dari suatu matriks dapat dibalik dan inverse dari transposnya. Teorema 1.4.10, jika A adalah matriks yang dapat dibalik, maka AT juga dapat dibalik. A transpose diinverskan sama dengan A inverse yang ditransposkan. Nah, selanjutnya itu ada matriks elementer dan metode untuk menentukan inverse. Jadi definisi dari matriks elementer itu, matriks elementer adalah matriks yang diperoleh dari matriks identitas dengan satu operasi baris elementer. Operasi baris elementer itu bisa dicari dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama, yaitu bisa menukarkan kedua baris. Kemudian yang kedua itu ada menambahkan kelipatan suatu baris dengan baris yang lainnya, dan yang ketiga itu mengalihkan baris dengan konstan 0. Nah, kemudian itu yang pertama ada teorema yang penting, yaitu ada teorema 1.5.1. Teorema ini itu berbunyi jika suatu matriks elementer A
Jika suatu matriks elementer E itu dikalikan dengan matriks A, maka hasil kali EA itu adalah operasi matriks A. Nah, kemudian di sini sudah tertera jika matriks elementer E diperoleh dengan cara melakukan operasi baris tertentu terhadap IM, dan jika A adalah matriks M kali N, maka hasil kali EA adalah matriks yang dihasilkan jika operasi yang sama dilakukan terhadap A. Jadi hasil kali matriks elementer E dikalikan dengan operasi matriks A, maka hasil kali EA itu adalah matriks yang dihasilkan jika operasi yang sama dilakukan terhadap A. Kemudian yang kedua ini, yang ketiga ada penggunaan matriks elementer. Jadi penggunaan matriks elementer itu berdasarkan tabel aneksasi dan kebalikannya sesuai saya jelaskan di awal tadi dapat dilakukan dengan menggunakan 3 cara, yaitu mengalihkan, menukar, dan menambah. Kemudian yang keempat ini tuh ada teorema penting yang dapat kita lakukan untuk mencari invers. Yang pertama ada sifat matriks elementer, yaitu di teorema 1.5.2. Nah, teorema ini itu berbunyi setiap matriks elementer dapat dibalik dan inversnya juga merupakan matriks elementer. Jadi itu setiap matriks elementer itu memiliki invers dan inversnya itu merupakan matriks elementer. Kemudian ada juga teorema ekuivalensi, itu teorema 1.6.3. Nah, teorema ini adalah landasan penting dalam menentukan invers. Nah, bunyi teoremanya ini itu jika A adalah matriks N kali N, matriks ujung sangkar, maka persamaan-persamaan berikut adalah ekuivalen. Jika yang pertama itu A dapat dibalik, kemudian yang kedua AX sama dengan 0, hanya memiliki solusi trivial, yaitu X sama dengan 0. Yang ketiga itu bentuk epsilon baris transduksi dari A adalah IM atau matriks identitas, dan yang keempat adalah A dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari matriks-matriks elementer. Nah, kemudian kita dapat menggunakan operasi baris untuk menentukan A invers. Di sini saya memiliki contoh soal. Nah, kemudian ini saya contoh soal matriks elementer dan diketahui A1 dengan A adalah matriks 1, 2, 3, 4. Nah, di sini cara melakukan lanjutan secara mencari akses itu matriks A digabungkan dengan matriks identitas. Nah, diperoleh 1, 2, 3, 4, 1, 0, 0, 1. Nah, di sini yang pertama kita mengubah R2 plus min 3R1, sehingga kita peroleh 1, 2, 0, min 2, 1, 0, min 3, 1 dengan 1, itu adalah 1 utama. Nah, kemudian yang kedua yaitu baris kedua ini R2 itu tuh dikalikan dengan min setengah, sehingga 0 dikali min setengah 0 dan min 2 dikali min setengah 1. Nah, sehingga kita sudah mempunyai 1 utama di masing-masing baris. Nah, sehingga setelahnya kita akan mengubah sudah memiliki di sini tuh udah identitas, tetapi kita mencari di sini tuh A invers. Nah, akan tetapi kita itu belum membuat ini menjadi matriks identitas. Caranya kita harus membuat ini 0 dan ini 0, sehingga kita mengalihkan matriks ini dengan R1 ditambah minus 2R2, sehingga kita peroleh 1, 0, 0, 1, min 2, 1, 3 per 2, 1/2. Nah, sehingga di sini kan sudah terdapat matriks identitasnya, dan maka di sini sudah terdapat A inversnya. Jadi A inversnya itu min 2, 1, 3 per 2, min 1/2 dari matriks A-nya itu sama dengan 1, 2, dan 3, 4. Jadi teman-teman, sekarang aku akan menjelaskan di bagian F, yaitu hasil lebih lanjut pada sistem persamaan dan keterbalikan. Di dalam bab 1.6 terdapat teorema 1.6.1 yang mengatakan bahwa setiap sistem persamaan linear memiliki salah satu dari 3 kemungkinan berikut ini, yaitu tidak memiliki solusi, tepat satu solusi, atau tak terhingga banyaknya solusi. Kemudian pada teorema 1.6.2 berkata bahwa jika A adalah suatu matriks N kali N yang dapat dibalik, maka untuk setiap matriks B N kali 1, sistem persamaan AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi, yaitu X sama dengan A
inverse B. Kemudian kita akan lanjut ke contoh soalnya, yaitu contoh solusi suatu sistem linear menggunakan A pangkat min 1 atau A inverse-nya. Misalkan ada sistem persamaan linear yaitu X1 ditambah 3X2 ditambah 4X3 sama dengan 1. Kemudian 2X1 ditambah 7X2 ditambah 4X3 sama dengan 2. X1 ditambah 4X2 ditambah 2X3 sama dengan 3. Kemudian kita bisa menulis persamaan ini dalam bentuk AX sama dengan B. Diperoleh A-nya 1, 3, 4 karena tinggal diperbesar, kemudian X-nya yaitu X1, X2, X3, dan B-nya itu adalah hasilnya yaitu 1, 2, 3. Kemudian cara untuk mengerjakannya yaitu kita harus menemukan A inverse-nya dengan cara kita menggunakan matriks identitas. Kemudian setelah kita hitung dengan operasi baris elementer dengan cara menambahkan, menukar, dan juga mengalihkan baris, kita mendapat A inverse-nya yaitu min 2, 6, min 9, 0, min 1, 2, 1, min 1, dan 1. Kemudian berdasarkan teorema 1.6.2 yaitu bahwa hasil X adalah hasil dari perkalian A inverse dengan B. Kemudian kita bisa memasukkan ke dalam rumus ini A inverse-nya yaitu yang kita dapatkan dari sini, B-nya itu kita dapatkan dari sini. Kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita bisa mendapat bahwa hasil di sini itu adalah perkalian dari ini dikalikan dengan sini, hasilnya itu ada di sini. Kemudian untuk baris ini dikalikan dengan ini, hasilnya adalah yang ini. Kemudian baris yang ini dikalikan dengan ini, hasilnya adalah yang ini. Jadi ketemu solusinya dari soal ini, yaitu X1 sama dengan min 17, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 3. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Sistem linear dengan matriks koefisien yang sama, yaitu jika terdapat AX sama dengan B1, AX sama dengan B2, dan lain sebagainya sampai AX sama dengan BK, yang masing-masing memiliki matriks koefisien bujur sangkat A yang sama, maka dapat diperoleh solusi yaitu X1 sama dengan A inverse B1, X2 sama dengan A inverse B2, dan sebagainya sampai XK sama dengan A inverse BK. Kemudian dapat ditulis dalam bentuk matriks yaitu seperti ini. Kemudian di sini ada contoh soal untuk menyelesaikan dua sistem linear sekaligus. Diketahui dua sistem persamaan linear, yaitu yang pertama X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 2, 3X1 ditambah 5X2 ditambah 2X3 sama dengan 4, 2X1 ditambah 2X2 ditambah 2X3 sama dengan 2. Kemudian untuk persamaan sistem linear yang kedua itu koefisiennya sama, yang membedakan adalah hasilnya doang. Di sini hasilnya itu 1, 2, dan juga 0. Setelah kita tadi mendapatkan soal ini, kita bisa membuatnya dalam matriks yang diperbesar. Kita tinggal menuliskan koefisiennya saja, itu 1, 2, 1, 3, 5, 2, 2, 2, 2, 2. Dan juga kita tuliskan hasil dari kedua sistem persamaan ini. Yang ini kita masukkan ke sini. Kemudian untuk yang ini kita masukkan ke sini. Kemudian kita juga harus melakukan operasi baris elementer dan kita harus menemukan A inverse-nya. Kita gabungkan dengan matriks identitasnya. Kemudian setelah kita mendapatkan A inverse-nya di sini, maka hasil yang berada di sini itu adalah hasil dari solusi persamaan sistem linear tersebut. Jadi setelah ditemukan ini, kita menemukan yaitu solusi untuk sistem persamaan linear A atau yang pertama yaitu X1-nya adalah min 1, X2-nya yaitu 1, X3 adalah 1. Kemudian untuk sistem persamaan linear yang kedua atau yang B yaitu X1-nya adalah min 1, X2-nya adalah 1, dan X3-nya adalah 0. Kemudian untuk teorema selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teorema 1.63 yang merupakan lanjutan dari hasil lebih lanjut pada sistem persamaan dan keterbalikan. Langsung saja. Yang kita ketahui teoremanya yaitu misalkan A adalah matriks bujur sangka. Dan A jika B adalah matriks bujur sangka yang memiliki BA sama dengan
maka B sama dengan A inverse. Kemudian B, jika B adalah matriks bujur sangkar yang memenuhi AB sama dengan I, maka B sama dengan A inverse. Teorema ini menjelaskan bahwa suatu matriks B disebut inverse dari matriks A apabila hasil perkaliannya menghasilkan matriks identitas. Dengan demikian, inverse matriks digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear bentuk AX sama dengan B. Dan jika matriks A mempunyai inverse, maka solusi SPL dapat dicari dengan X sama dengan A inverse B. Sebagai contoh, diketahui sistem persamaan linear yaitu X ditambah Y sama dengan 3 dan 2X tambah 3Y sama dengan 8. Kemudian kita buat dalam bentuk matriks yang diperbesar yaitu 1, 1, 2, 3 XY sama dengan 3, 8. Kita misalkan A sama dengan 1, 1, 2, 3. Dan matriks inverse dari A adalah A inverse sama dengan 3, min 1, min 2, 1. Sehingga X sama dengan A inverse B dengan X, Y sama dengan 3, min 1, min 2, 1, 3, 8. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Kemudian kita lanjut ke teorema 1.6.4 yang kita ketahui bahwa jika A adalah matriks N kali N, maka pernyataan berikut adalah ekuivalen. A dapat dibalik, B, AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial. Yang C, bentuk epsilon garis tereduksi dari A adalah IN. Dan D, A dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari matriks-matriks elementer. Kemudian E, AX sama dengan B adalah konsisten untuk setiap matriks B. N kali 1. Yang terakhir, AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriks B, N kali 1. Nah, teorema ini menunjukkan beberapa syarat yang sebenarnya memiliki arti sama dalam menentukan apakah suatu SPL mempunyai tepat satu solusi. Jika matriks Lorentzian dapat diberi, maka SPL selalu konsisten, kemudian tidak memiliki variabel bebas dan memiliki solusi tunggal. Sebaliknya, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka SPL dapat memiliki banyak solusi atau tidak memiliki solusi sama sekali. Dalam SPL, X sama dengan B, matriks A harus invertible agar penyelesaian dapat diperoleh secara umum. Selanjutnya, kita ke teorema 1.6. Nah, misalkan A dan B adalah matriks bujur sangkar yang sama ukurannya. Jika A, B dapat dibalik, maka A dan B masing-masing juga harus dapat dibalik. Teorema ini menjelaskan bahwa hasil kali matriks yang invertible hanya dapat diperoleh jika masing-masing matriks penyusunnya juga invertible. Selain itu berlaku AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Urutan inverse menjadi terbalik karena sifat perkalian matriks tidak komutatif. Dalam penyelesaian SPL, sifat ini digunakan pada manipulasi matriks dan pembentukan matriks koefisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai matriks diagonal, matriks segitiga, dan matriks simetrik. Suatu matriks bujur sangkar yang semua elemennya yang tidak terletak pada diagonal utama adalah 0 disebut dengan matriks diagonal. Nah, berikut terdapat contoh dari matriks diagonal, yaitu ada matriks 0, 0, 0, 0, dan juga terdapat matriks 2, 0, 0, dan 5, dan seterusnya. Lalu matriks diagonal itu dapat dituliskan secara umum, yaitu sebagai berikut. Kemudian suatu matriks diagonal dapat dibalik jika seluruh entry-nya pada posisi diagonal adalah bilangan tak mau. Yang artinya pada matriks diagonal utamanya ini D1, D2 sampai Dn tidak boleh 0. Kemudian kita menuju ke matriks segitiga. Matriks bujur sangkar yang semua entry di atas diagonal utamanya adalah 0 disebut matriks segitiga bawah, dan sedangkan matriks bujur sangkar yang semua entry-nya di bawah diagonal utamanya adalah 0 disebut segitiga atas. Itu kita udah selesai, jadi kita bisa lanjut ke
Definisi dari matriks segitiga atas yaitu suatu matriks berjumlah A adalah matriks segitiga atas jika dan hanya jika A I J sama dengan 0 untuk I lebih besar dari J. Kita memiliki contoh matriks segitiga atas. Nah, kita bisa melihat pada entry satu. Itu ciri khasnya adalah ada entry ini yaitu utamanya itu A si angka 1 dan sisanya 21 sama dengan 0 untuk 2 lebih besar dari 1. Kemudian A 31 sama dengan 0 untuk 3 lebih besar dari 1. Lalu kemudian kita buktikan. 32 sama dengan 0 untuk 3 lebih besar dari 2. Nah, contoh matriks segitiga atas tersebut sesuai dengan jika AIJ sama dengan 0 untuk I lebih besar dari J. Kemudian matriks segitiga bawah didefinisikan sebagai suatu matriks bersangkar A adalah matriks segitiga bawah jika dan hanya jika AIJ sama dengan 0 untuk I kurang dari J. Nah, berikut merupakan contoh matriks segitiga bawah. Diketahui di sini terdapat entry A 1 Di mana matriks A yaitu untuk 2, 1, 3 kita kalikan dengan matriks 1 kurang dari 2. Lalu terdapat entry A13 sama dengan 0 untuk habis ini antek saya aplikasi kurang dari 3. Kemudian ada entry A23 sama dengan 0 untuk 2. Nah, ini sesuai dengan definisi matriks segitiga bawah habis aplikasi yaitu suatu matriks bersangkar ada matriks segitiga bawah jika dan hanya jika AIJ sama dengan 0 untuk I kurang dari J. Identitas, nah di mana matriks A itu adalah 5, 2, 1, 3. Lalu kita memiliki matriks simetrik. Suatu matriks dikatakan sebagai matriks simetrik apabila suatu matriks bersangkar A adalah simetrik jika A sama dengan A transpos. Lalu Kita bisa mengetahui suatu matriks itu simetrik melalui inspeksi, yaitu entry-entry pada diagonal utamanya itu boleh sebarang, tetapi bayangan dari diagonal utamanya itu harus setara. Di sini kita memiliki matriks, kita misalkan yaitu matriks A sama dengan 1, 4, 5, 4, 3, 0, 5, 0, 7. Nah, di sini diagonal utamanya yaitu 1, 3, 7. Nah, bayangan dari entry-entry terhadap diagonal utamanya yaitu di sini A21 dicerminkan terhadap diagonal utama yaitu A12 sama dengan 4, A21 sama dengan A12 sama dengan 4, lalu kemudian terdapat A31 sama dengan dicerminkan terhadap diagonal utamanya yaitu A13 sama dengan 5, lalu kemudian ada A32 dicerminkan terhadap diagonal utamanya
yaitu sama dengan A1 A23 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa matriks tersebut simetrik. Lalu di sini terdapat teorema 1.73. Jika A adalah matriks simetrik yang dapat dibalik, maka A inverse juga simetrik. Itu tidak boleh. Bukti dari teorema 1.73 itu kita bisa mengasumsikan bisa mengasumsikan bahwa matriks A dapat dibalik. Langkah yang pertama kita bisa Dan matriks A adalah simetrik. Nah, kita mempunyai teorema 1.4.10, yaitu jika A adalah matriks yang dapat dibalik, maka A transpose juga dapat dibalik dan bisa didefinisikan sebagai inverse dari A transpose sama dengan transpose dari A inverse. Lalu kita juga memiliki fakta bahwa A merupakan matriks simetrik, yang artinya untuk cara menghitungnya asimetrik artinya A sama dengan A transpose. Nah, dari dua ini kita dapat membuktikan bahwa dimana angka yang kita dapat memperoleh bahwa inverse dari A transpose sama dengan A inverse yang A adalah 3, lalu B-nya adalah dari teorema 1.4.10 dan fakta bahwa matriks A sama dengan matriks transpose itu kita memperoleh adalah inverse dari A transpose sama dengan transpose dari A inverse sama dengan A inverse, sehingga tersebut membuktikan bahwa jika A adalah matriks simetrik yang dapat dibalik, maka A inverse merupakan matriks simetrik. Baiklah, itu tadi penjelasan kami mengenai hasil dari diskusi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.